TV Capung Kertas Musim 2021. Episode Percontohan. Tanggal 8 Agustus tahun 2021. Pavilion Saint Pediatrics No One terletak di atas tempat pembuangan sampah yang pernah menampung remaja bermasalah, yang sebelumnya telah menjadi tuan rumah perkelahian anjing ilegal mingguan. Sebelum itu, hanya ada 150 tempat tidur rumah sakit jiwa di kabupaten itu. Tak lama setelah Perang Vietnam, penduduknya ingin mengisi kawah besar itu dengan sesuatu. Sampah itu masuk akal, jawaban yang rasional saat itu. Waktu berlalu, sebelum setengah abad berlalu. Seperti yang diharapkan, bingkisan itu dianggap sebagai properti busuk. Selama bertahun-tahun, County menghabiskan banyak uang dan tenaga kerja keras yang tak ada habisnya untuk memerangi, untuk menangkis penampilan buruk tetapi hanya mencapai frustrasi. Politisi selama bertahun-tahun berjanji untuk mengatasi masalah itu sebagai titik fokus utama selama kampanye. Tetapi begitu terpilih, tidak ada politisi yang pernah meninjau kembali masalah itu. Pejabat daerah menawarkan bingkisan penyakit busuk itu secara gratis dengan imbalan kontinuitas keindahan kawasan. Tidak ada yang tertarik. Pada tahun Presiden Reagan memenangkan pemilihan kembali, kelompok investor dan perusahaan konstruksi memberanikan diri dan membangun pavilion medis anak-anak multilevel dan multifungsi. Setelah banyak penundaan dan kemunduran, itu terbuka dan bisnis di klinik pediatrik berkembang pesat. Di sebagian besar lokasi pusatnya, terdapat klinik psikiatri dan psikologi pediatri. Klinik terstruktur dalam pola siklus. Tidak. Gadis berusia 8 tahun dengan kulit coklat muda, rambut hitam panjang, mata coklat, hidung mancung dan dengan fitur wajah paling menarik. Dia berdiri tegak di hampir 4 kaki. Janji temunya dengan Dr. Maria Hernandez diundur 30 menit. Resepsionis wanita itu menghibur salah satu pasien muda klinik. Jumat lewat tengah hari. Di luar, kondisi meteorologi membuat kami calon siswa kelas 8 untuk segera mengosongkan ruangan. Sinar matahari dengan 85 derajat disertai dengan angin sepoi-sepoi zephyr. Langit cerah dan sangat biru dengan sedikit awan putih dan bengkak yang tersebar di seluruh kosmos dengan ruang yang tampak lebih tinggi dari biasanya. Anak yatim piatu Dudley duduk di sebelah kananku. Dudley, penduduk asli India dan Latin dengan rambut hitam panjang yang terjalin, tulang pipi tinggi, langsing dan berdiri tegak setinggi 5 kaki 3 inci dan mengenakan kaos lama, berenang pendek dan sandal jepit, membaca katalog sekolah. Selama 15 menit, dia tidak membuat suara apapun. Dia bergumam secara berkala. Baron Duque, seorang anak jutawan kulit putih dengan rambut pirang pendek dan mata biru, langsing dan berdiri tegak di 5 kaki 4 inci, duduk di sebelah kiriku dan membacanya juga. Dia juga tidak banyak bicara. Tidak pernah ada kabar baik setiap kali keduanya tidak berkomentar. Kami saling mengenal sejak masa kejayaan taman kanak-kanak. Kami bisa membaca bahasa tubuh satu sama lain. Dudley bergumam, "Caleb." Baron mengatakan sesuatu dengan lembut. Wanita resepsionis melakukan sesuatu yang lucu dan tertawa terbahak-bahak. Tidak menatapnya tanpa sadar. Pasien muda lainnya juga menatapnya tanpa sadar. Penghibur berhenti sejenak, menganalisis audiensnya. Pertama dia menganalisis reaksi diam tidak. Selanjutnya dia mempelajari umpan balik pasien lain yang tidak diungkapkan. Dia melirik sekilas ke arah kami. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar dan bibir tertutup. Dia melirik Dudley dan Baron. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia berdiri lalu menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya lalu berkata, "Penonton yang tangguh." Dr. Hernandez mencari tidak. Seorang wanita resepsionis mengantar adik perempuan saya ke janjinya. Sabtu sebelum sekolah resmi dimulai, sekelompok dari kami bergabung di Enchanted Water Park. Tiket masuk gratis untuk siswa hingga sekolah menengah atas. Di pintu masuk utama, kami mengantri bersama siswa lain dari sekolah lain di distrik itu.
Banyak dan banyak siswa dan pendamping memenuhi tempat parkir yang luas. Bus sekolah, van sewaan, dan jenis kendaraan lainnya juga memenuhi tempat parkirnya. Semakin banyak siswa dan pendamping mengantri di semua pintu masuknya. Bus tambahan, mobil keluarga, van, dan bus sewaan memenuhi setiap ruang yang tersedia dan tumpah ke area berumput dan jalan setapak. Banyak dan banyak sepeda dan skateboard dikonsolidasikan di beberapa area yang paling dekat dengan gerbang depan. Baron dikawal dengan limusin dan kepala pelayan. Dudley dan aku mengendarai sepeda kami. Kami bertemu di belakang kerumunan orang. Kami saling menyapa dengan tinju lalu mengantri di belakang yang lain. Teman sekelas kami yang lain termasuk di antara kerumunan pengunjung taman lainnya. Kondisi meteorologi paling mendekati oke tapi beringsut menuju wilayah yang bisa dilakukan. Pada pukul 8 pagi, suhu mencapai 70 derajat dengan aliran udara sedang. Awan pagi tersebar di seluruh atmosfer. Sunbreaks muncul di belahan bumi timur. Di bagian tertentu itu menyala dengan warna oranye terang, seolah-olah api unggun didirikan. Gerak-gerik hiruk-pikuk dan suara-suara dari peserta yang lebih hidup datang dari segala arah. Yang lebih muda menunjukkan vitalitas. Yang lebih tua menunjukkan ketenangan. Chaperones menunjukkan kemampuan multitasking. Karyawan park membantu dan memberikan bimbingan. Semua orang dari segala arah berkontribusi pada hiruk-pikuk gerakan dan suara di dalam Enchanted Water Park. Orang tua saya membawa Tida dan kakak laki-laki saya Seth, seorang siswa sekolah menengah atas dan kakak perempuan saya Sia Kim, seorang siswa kelas 2 untuk melihat kakek nenek kami. Saya memilih untuk tidak pergi karena beberapa alasan. Semua teka-teki moral kakek nenek saya berkembang di sekitar Tida dan saya. Mereka mengklaim bahwa saya memperlakukan adik perempuan saya seolah-olah dia adalah putri saya. Mereka mengklaim bahwa tidak membutuhkan cinta yang kuat dan bukan simpati. Orang tua saya setuju. Seth dan Sia Kim adalah kartu liar pada materi pelajaran semata-mata selaras dengan suasana hati mereka. Suatu hari mereka mendukung ideologi kakek nenek kita dan suatu hari nanti mereka tidak bisa tidak setuju dengan saya lagi. Dudley tidak menyadarinya. Dia tidak mengerti hubungan saudara kandung. Dia tidak mengerti atau peduli untuk belajar tentang itu. Pada setiap bulan biru ketiga dan tidak 1 detik lebih awal, dia bertanya mengapa tidak tertawa atau menangis atau menunjukkan emosi lain. Kucing Dudley memanggilnya babi doll Kamboja. Saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya. Baron menyarankan pembantu pribadi untuk tidak. Saya terjebak di antara dua ekstrim dan keduanya menawarkan ide yang selaras dengan persepsi hidup mereka. Dudley lahir dalam kemiskinan dan tanpa latar belakang keluarga. Baron lahir dalam kekayaan dan dengan ikatan keluarga yang kuat. Dudley menyimpulkan bahwa kurangnya emosi tidak disematkan pada kurangnya dukungan emosional orang tua. Baron menyimpulkan uang menyelesaikan semua masalah. Pembantu pribadi, kepala pelayan, dan pembantu rumah tangga membutuhkan kekayaan. Sejak lahir, Baron dikelilingi oleh pembantu pribadi, kepala pelayan dan TV Capung Kertas Musim 2021, episode percontohan, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Pavilion Saint Pediatrics No One terletak di atas tempat pembuangan sampah yang pernah menampung remaja bermasalah, yang sebelumnya telah menjadi tuan rumah perkelahian anjing ilegal mingguan. Sebelum itu, hanya ada 150 tempat tidur rumah sakit jiwa di kabupaten itu. Tak lama setelah Perang Vietnam, penduduknya ingin mengisi kawah besar itu dengan sesuatu.